sekarang ini kan tadi kalau aku lihat Mbak Rati juga menangani juga yang marriage ya Mbak ya. Iya. Dulu kita kalau mau menikah kita ke orang pinter nggak sih? Atau ke ustadz atau ke siapa? Lu kali. Kalau ini mungkin tadi udah ngomongin mental health. Dulu kayak atau sekarang nih gue ngerasa bahwa psikolog itu sesuatu profesi yang lagi ngetren, bener nggak sih? Kalau dulu ya di zaman gue ya, kalau lo ke psikolog, are you okay gitu maksudnya? Kalau kita tiba-tiba datang pasti orang langsung mengindikasi bahwa Lu sakit tuh pasti sakit lu ada yang nggak beres ya, atau gitu gimana ya. gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ke situ gitu. Jadi kayak orang kesana dengan tadi Mbak Rati udah bilang kesadaran diri atau dia tahu dia butuh pertolongan gitu. Bener nggak sih Mbak kalau perbedaan itu? Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Rati Ibrahim. Mbak Rati Ibrahim, Founder Director at Personal Growth Counseling and Development Center. Yang pasti kita pengen tahu apa saja aktivitas Mbak Rati saat ini. Juga apa sih mengenai clinical psychologist itu? Ada kaitannya nggak sih dengan dunia di industri kreatif dengan apa yang sedang dikerjakan Mbak Rati? Gimana sih trennya anak-anak sekarang itu seperti apa sih? Yuk kita dengerin ya obrolan menarik ini ya. Beliau adalah psikolog klinis, CEO dan founder Personal Growth. Luar biasa ya. Luar biasa, senang banget, terima kasih loh Mbak Rati. Yang semangat aku. Aku juga akhirnya sampai khusus lo nyatok rambut mau kesini. akhirnya cita-cita kita ya mendatangkan seorang yang paham dan ngerti banget mengenai karakter manusia karena kita berdua ini dealing with people ya. Iya dong. Nah, kadang kan kita menerka-nerka dan menebak-nebak ya karakter klien yang dia mau gitu ya. Nah, sekarang kita tanya sama yang expertnya. Gitu. Mira, bisa dimulai pertanyaan-pertanyaan buat Mbak Rati? Gue dulu nih. Iya dong. Deg-degan. Ternyata aku deg-degan. Jadi psikolog klinis tuh apa sih Mbak Rati? Oke, ini ceritanya agak beberapa menit nggak apa-apa ya. Jadi nggak gini, apa-apa. Psikologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Dan sekarang melebar sih, nggak cuma manusia aja gitu ya. Tapi yang namanya perilaku itu kan sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang tidak kelihatan. Cara berpikir, kapasitas orang yang bersangkutan, kondisi mentalnya dia bagaimana, kepribadian, etc. gitu ya. Jadi orang-orang yang bekerja di ranah ruang lingkup psikologi tadi, terutama kaitan dengan perilaku manusia, terutama yang terkait dengan mental health, itu namanya psikolog. Secara khusus psikolog klinis. Kok psikolog klinis ya? Sebetulnya kalau mau bilang dasar dari ilmu psikologi sendiri memang basicnya di klinis. Tetapi kan ada teman-teman yang gue nggak mau fokus ngurusin mental health gitu ya. Ini orang sakit, orang galau, anxious, belum lagi nanti gangguan-gangguan yang lain. Saya mau fokus di perilaku manusia secara umum. Jadi ada psikologi sosial, gitu kan? Di ruang lingkup industri jadilah psikolog industri dan organisasi. Nah, yang psikolog klinis sendiri secara lebih khusus fokus kepada mental health, kesehatan mental. Jadi membacanya masuk ke dalam. Jadi kayak dokter spesialis gitu, kita kerjanya bareng deket banget dengan para psikiater. Gitu. Nah, oleh negara sendiri itu diakui di Undang-Undang 17 2023 yang tentang kesehatan itu, langsung nyebutin pasalnya loh, 199. Bidangnya. Jadi psikolog klinis adalah profesi tenaga kesehatan yang diakui oleh negara menjadi salah satu
tenaga kesehatan yang khusus di bidang psikologi yang berkaitan dengan mental health, kesehatan jiwa. Gitu. Terus ruang lingkup pekerjaannya apa? Nah, ini ada 4+1. Promotif, preventif, promotif ya, mempromosikan kesehatan jiwa. Jadi maksudnya jangan sampai sakit ya. Yang sehat supaya tetap sehat. Preventif supaya kalau gejalanya ringan itu bisa diatasi sehingga tetap sehat, tidak jatuh ke dalam jenis-jenis gangguan dan mental illness. Kemudian kuratif supaya bisa dikoreksi, dibantu untuk bertumbuh, untuk sembuh. Kemudian rehabilitatif supaya bisa kembali berfungsi seperti halnya sedia kala dan teman-teman yang sehat ya. Dan kemudian paliatif adalah yang +1-nya, paliatif mendampingi mereka yang memang sudah masuk ke terminal ill supaya kualitas kehidupannya, terutama kesejahteraan mentalnya itu bisa dijaga sampai ke titik nolnya gitu. Jadi ruang lingkupnya gede ya. Iya. Kebanyakan kerjanya memang di pusat layanan kesehatan. Jadi di puskesmas, rumah sakit, atau yang praktek pribadi seperti halnya personal growth ya, dan ada di banyak tempat juga sih, termasuk. Tapi itu orang-orang yang datang itu mereka sadar berarti atau dibawa? Nah, ini ada 2 macam nih. Ada yang memang I need help ya, jadi seeking for help terus datang ke kita kan. Dan biasanya kan juga mereka cari tahu dulu siapa ini ya psikolog klinis yang mana. Sekarang makin tahu tuh. Jadi ini memang spesifik khusus ngurusin yang urusan-urusan kesehatan mental nih ya. Jadi kalau galau, anxious, kita nggak pergi ke psikolog yang PO misalnya, meskipun di situ juga punya ilmunya sedikit. Tapi ada juga yang karena kondisinya ya, dia nggak berasa bahwa dia butuh pertolongan, nanti keluarganya atau temennya yang akan merujukkan kepada kita. Kalau ini ya, ini mungkin tadi udah ngomongin mental health. Dulu kayak atau sekarang ini gue ngerasa bahwa psikolog itu sesuatu profesi yang lagi ngetren, benar nggak sih? Kalau dulu ya di zaman gue ya, kalau lo ke psikolog, are you okay gitu maksudnya. Kalau kita tiba-tiba datang pasti orang langsung mengindikasi bahwa Lu sakit tuh pasti sakit lu, ada yang nggak beres. atau gitu gimana ya. gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ke situ gitu. Jadi kayak orang kesana dengan tadi Dengan Mbak Rati udah bilang kesadaran. kesadaran diri, atau dia tahu dia butuh pertolongan gitu. Benar nggak sih Mbak kalau perbedaan Makin itu? lama, ya gini, zaman saya dulu kuliah ya, kan saya termasuk salah satu senior clinical psychologist ya di Indonesia. Senior banget lu ya, tua lu gitu. Itu dulu waktu saya masuk kuliah di UI ya, itu suka ada nyanyi-nyanyian tuh kalau kita lagi posma tuh ya gitu. Kuliah 8 tahun dulu ya, 8 tahun ngurusin orang gila, digitu-gituin dulu kayak gitu. Ya biarin aja, ini kan sebuah stigma yang dulu memang kayak begitu ya. Ya biarin aja sih. Makin lama saya melihat, dan itu juga kerja banyak dari kita semua ya. Makin lama orang semakin membuang stigma tersebut. Jadi berangkat lagi kepada generasi yang makin muda, they are so aware ya dengan kondisi kesehatan mentalnya. Jadi daripada ngarang, daripada self diagnose gitu ya, mereka udah ngeliat nih ya, ini kayaknya ada, aku punya gangguan nggak ya gitu ya. Terus mereka akan datang ke expert dalam hal ini psikolog klinis untuk ngecek bener apa enggak punya isu tersebut. Jangan-jangan cuman GR doang gitu ya. Kalau nanya sama mama papahnya bisa berantem, ya kan? Aku rasanya memang galau kok, orangnya galau. Ibu bilang, "Allah, kamu kurang banyak berdoa," gitu ya. Terus jadi baper. Nah, sementara kami para expert kan justifikasi dari kami, ada justifikasi profesional ya. Jadi ternyata lu tuh sebetulnya kagak kenapa-napa, nih sifatnya temporary ya. Terus kita bekerja fokus kepada proses personal growth gitu, makanya personal growth ya. Supaya bisa apa? Supaya kemudian bisa ajak dan berfungsi produktif secara optimal. Jadi stigma-stigma itu nggak dia pasangin ke dirinya dengan semena-mena, tapi tahu diri, aware, kemudian how to deal with that, how to cope di situ. Jadi coping mekanismenya juga dibantu untuk dibangun, dan kemudian menjadi bisa berfungsi. Karena ini anak saya yang pernah nanya, "Mama,
normal tuh apa sih gitu ya. Nah, Iya, tiap orang kan beda-beda. Beda-beda gitu Iya. ya. Terus ternyata Normalnya dia belum tentu normalnya yang itu. ternyata Iya. ada definisi-definisi normal. Yang paling umum adalah majority perilakunya demikian. Maka you becoming normal, disebut normal ngikutin statistik. Tapi juga bisa normal karena judgment dirinya dia sendiri. Terus saya tanya sama anak saya, kenapa sih? Soalnya kata teman-teman aku aneh gitu. Terus saya gini, kayaknya teman kamu deh yang aneh. Defense dong ibu Iya. temen lo aja yang aneh. Atau janjian temen lo emang kurang oke, jadi dia nggak ngerti betapa eksentriknya kamu gitu ya. Gue ngomong sama anak gue, tapi anak gue terus bilang gini, but I want to be normal. Terus gue gini, mas kalau kamu dikasih kesempatan pergi ke planet normal, you get lonely. Why? Karena nggak ada orang di situ. Jadi normal tuh sebenarnya ada range-nya, ya range yang kebanyakan orang ada di situ, dan perilaku nyantrik-nyantriknya kita, aneh-anehnya kita itu tertoleransi. Jadi kalau di sudut yang ekstrim-ekstrim, nah baru kita bilang abnormal. Fortunately, ya ternyata yang bener-bener normal titik garis lurus kagak ada. So we call Selalu agak miring-miring dikit gitu. people is unique, ya Apalagi- ada warnanya. apalagi desainer ya. Desainer Nah, tuh itu kan, yang gue pengen tanya desainer kan. tuh kalau kasat mata pasti ketahuan ini pasti desainer atau ini bekerja di bidang Kalau bisa beda. Kreatif. Kalau bisa nggak mau sama Betul. gitu loh. Iya. Kalau dikasih dress code pengen ada bedanya. Jangan-jangan Kenapa gue kita harus sama? normal nggak ya? Nah, itu kan mau out of the box ya. Iya. Terus saya tanya, what box? Box yang mana? Boxnya Which box? yang- Atau jangan-jangan what box? Atau jangan actually there is no box. So why? Ya udah, you accept yourself as authentically unique. Saya bilang gitu ke anak saya. Terus ya udah, jadinya anak saya ya kayak begitu. Terus pernah ya dua demo ke saya. Anak saya 2 laki kan udah dewasa. Demo ke Demo saya. sama Hah? anak. Wah, anak saya Kebayang tukang nggak sih demo. pasti lu baper pasti. Gue yakin. Dia bilang begini, Mam, pokoknya kata teman-teman saya, warna saya too strong. Warna apa? Warna dirinya dia, so the Oh. color, authenticity kan dia authentically unique gitu. Terus saya bilang, udah lah, lo kan anak gue, udah terima nasib aja lah, saya bilang gitu. Maknya ibu gini. ibu lo gue, udah terima aja, just accept yourself as you are gitu, and be happy gitu. Nanti kalau teman-teman kamu udah naik liganya, kecerdasannya gitu, mungkin mereka akan bisa belajar untuk menerima you as you are. Ya, lebih paham. Kadang-kadang memang umur kan orang tuh makin yang paham. yang pertama kan kerjanya juga di industri kreatif. Iya. Nah, ya udahlah. Nah, emang apalagi, nyentrik. iya kan? Dan apalagi mungkin karena ini ya kalau di generasi kita ini selalu ngomongin generasi ya karena ini satu angkatan ya. Jadi apalagi kita apa generasi apa? apalagi kita punya anak-anak Kolonial ya? Iya, kolonial bener ya. Kolonial. Jadi artinya sudut pandang orang tua kadang sama anak tuh kan beda ya. Generation gap. Bersyukur ya kalau misalnya orang tua paham banget sama anaknya. Kadang ada yang denial kan, kayak kamu Iya. tuh nggak bisa begini. Jadi kayak konfrontasi tiap hari di Iya. rumah misalnya. Nggak usah dia keluar di rumah aja gitu kan. Gitu. Kalau Mbak Raya tadi memahami dan mencoba memaklumi apa yang terjadi gitu Pekerjaan kan. sih ya. Makanya. Kalau nggak di demo lagi katanya mama psikolog gitu. Iya. Makanya sementara kalau di kita tuh kalau ngelihat ya kayak kita tuh udah pokoknya begini gitu. Ya kadang mungkin kita yang nggak berubah, apakah kita harus berubah memahami kan kayak gitu ya. Kita bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di generasi bawah kita atau mereka yang harus beradaptasi dengan kita itu kan ini dari 2 generasi aja ini Mereka tuh nggak mungkin beradaptasi dengan kita. belum tentu. Bisa. Jangan-jangan anak gue beradaptasi sama gue tanpa gue sadar. Tentu ada generation gap ya. Yes. Dan itu sebabnya dibutuhkan profesional seperti saya dan teman-teman saya di personal growth untuk bisa menjadi pendengar objectively ceritanya gitu ya. Karena apa? Justru karena kita orang tuanya jadinya kagak anak gini bukan nggak nyambung tapi anak udah pasang pagar dulu gitu ya. Jadi contoh gini, anak teman saya datang ke saya cerita macam-macam terus tante dia bilang begini, tante
tante tuh sama mama udah ngobrol ya sebelum saya datang. Enggak tuh, saya bilang mama lo siapa aja, gue juga GR kenalnya gitu-gitu doang. Iya, Saya iya, bilang iya, begitu. iya. Terus dia bilang gini, kenapa ya? Itu anak SMA ya. Anak SMA kan lagi usia struggling-nya. Ini gue nih, lihat gue nih, akuin gue, manusia terima gue galau. gitu. Yang lagi menegakkan batas demarkasi eksistensi dirinya. Ini yang lagi kerja nih langsung diem deh. Terima kasih tante menyalakan hati gue. Gue pura-pura ketik doang kan. Padahal dia lagi gitu, bener tuh dengerin tuh gitu. Tahu rasa Terus dia tuh bilang gue kira. begini, ngobrol ya tante enggak. Kok bisa omongannya tante persis banget sama omongannya mama? Terus gue bilang, serius lo, gue kagak janjian sama mama lo. Terus saya bilang, jadi gini aja men, gimana kalau lo ngobrol sama mama lo? Saya bilang gitu, dengerin dia, kan lumayan ya menghemat uang belanja mama. Saya bilang gitu, terus dia diem. Enggak tetep aku maunya ketemu sama Tante Ratih. Why? Katanya sama banget. She's my mom. Dia bilang gitu. That's why I need you. Nah, anak gue juga begitu. Di mana ya mam? Di kantornya mama psikolog yang paling bisa buat Padahal nyokapnya counseling. psikolog. Nggak mau. Terus aku bilang gini, kok ke kantor gue? Ya kan the best biro psikologi punyanya mama. Tapi aku nggak mau sama mama. Sama siapa? Terus saya gini, you Google aja deh, cari deh. Saya bilang begitu. Nanti kalau mama mengarahkan, you nggak suka, saya bilang gitu. Terus dia pergilah ke Kak Mahari, dia pergilah ke Kak Rachel ngobrol gitu di situ ya. Terus dia bilang gini sama psikolog ini, jangan ngomong-ngomong sama mama. Jadi Tapi kan bocorin dia ya. bos gue kan tetap harus ngomong juga sama mama lo. Oke, lo boleh ngomong sama mama ini. Why dia butuh orang lain? Karena satu saya ibunya. Buat anak-anak, lu pasti udah subjektif aja. Jadi kalau saya bilang, bener. aduh gantengnya anak mama, ya jelas aja kamu mamanya bias, kata dia gitu ya. Sebenarnya brengsek juga ya, aku harus tersinggung atau tidak. Dan yang kedua, ada bahasa yang kagak nyambung. Jadi sekarang nih kalau anak-anak muda datang, ketemu sama Tante Ratih udah ditemenin sama Kak Mahari. Why? Linggonya, diksinya udah lain. Dia ngomong apa, gue suka gini, lu ngerti Itu gak artinya sih? Gue kagak ngerti, tolong terjemahkan dong buat gue eyang-eyang banget ternyata gitu. Ilmunya bisa kesono, tapi komunikasinya ya memang Tune butuh in-nya ini penerjemahan. ya. Gitu. Luar biasa. Itu yang memang sekarang kayak kalau aku kan ngeliat di kantor lo juga gitu ya, bahwa generasi ini gue ngelihatnya ya dari sisi kadang jadi orang tua, kadang jadi bosnya gitu kan, jadi agak bias juga gitu kan, tapi punya benang merah yang sama menurut gue ya, bahwa mereka bisa jadi ya tadi kesehatan mental buat mereka menjadi Matters. satu yang paling utama gitu. Yeah. Dan itu awalnya gue denial kalau sama anak kantor, tapi akhirnya sampai ketika anak gue harus ke psikolog dan butuh psikolog dan dia bilang ke gue, berarti Oh, yang minta anak lo? anak gue. Oh. Jadi akhirnya berarti ini memang semeters itu Iya. gitu loh. Dan ini yang lebih ininya lagi bahwa mereka ini kan anak-anak generasi ini kan sumbernya kita ya. Kita yang memproduksi kita yang ya. membuat mereka. Nah itu, gue yang memproduksi. Kadang sampai gue bikin status waktu itu ya. Ketika semua teman-teman gue bilang, tuh Gen Z tuh begini, terus gue bilang, yang memproduksi Gen Z adalah Gen X. Gen X ya, benar. Jangan-jangan, yang nah sakit itu jiwa bener kita. nggak sih Mbak? Jangan-jangan apakah Iya pola juga asuh sih. dari kita ini yang membuat mereka menjadi seperti itu, atau sebenarnya dari pergaulannya aja, atau bagaimana? Kan kita nggak sendirian ya. Jadi kalau Gen X lebih tough kan katanya kita. Menurut kita. Karena angkatan di atas kita dulu Kata juga bokap bermasalah kita. dengan kita, ya kan? Iya. Apa sih kamu? Berasa nggak dulu? Apa sih kamu? Iya. Jadi orang kok tidak tangguh gitu kan? Sana, Ayo semangat. apa? Ngepel sana apa gitu kan ya? Terus Gen Y yang X nih ketahuan di generasi kita X. Ding dung Gue ding proud Gen X kok. Iya. Gue suka ngomong nih ke yang muda-muda, lo tau nggak handphone lo itu yang bikin Gen X itu Asik. sih gue, game internet apa segala Gen macam. X. Iya, inventornya gue, all the kegiatan lo untuk bersenang-senang, mainan lo, game lo yang menciptakan generasi gue. Apa lo? Saya suka gitu. Nah, Gen Y terhadap Gen Y sendiri juga kritis. Gen Y terhadap Gen Z juga kritis ya. Jadi artinya setiap generasi itu akan ada proses daur ulang yang lo lebih mainnya dari kita loh gitu ya. Jadi judgement itu ada. Tetapi sebetulnya begini, kita ikut berkontribusi nggak ya membentuk generasi di bawah kita? Tentu iya.
ya kan, memberikan kemudahan. Mana ada orang tua mau anaknya susah, betul kan? Iya. Jadi mereka juga menjadi tidak terampil untuk self help, ya. Terus mereka juga mungkin menjadi anxious. Sekarang ada the anxious generation nih, Gen Z. Iya, Aduh, hasil surveinya Personal Good juga menyatakan kan betapa anxiousnya mereka, kasihan banget. Kenapa belum ya? cemas, belum cemas. Iya, gitu ya. iya. Mungkin kita dulu kan juga pengennya dari kecil ya, aduh jangan, hati-hati, aduh sini sudah dikerjakan saja sama bapak gini, mama aja yang kerjain. Jadi mereka menjadi tidak terampil untuk berhadapan dengan kesalahan. We contribute di situ. Tapi kita nggak sendirian. Kita sama pasangan kita sama teman kita, kemudian masyarakat juga secara tidak sengaja membentuk generasi muda ini juga menjadi rapuh. Terus misalnya gini, mereka nggak bisa ya, ngeliwat kan nggak bisa, ya. Terus masak pakai rice cooker, ya harus ada listrik. Kalau nggak ada listrik bagaimana? Gitu kan? Nah itu adalah ketangguhan kayu bakar gitu. Apa itu kayu bakar gitu? Itu adalah ketangguhan yang tidak lagi dimiliki. Sistem analog nggak bisa, jadi semuanya harus pakai listrik apa segala macam. Terus membaca, paper itu adalah generasi X ke atas dan generasi yang di bawah-bawah yang memiliki romantisme terhadap papers. They all go into digital. Padahal digital itu kan juga gampang hilang ya, ya menjadi lebih tidak abadi gitu. Dan ini kan juga ikut berpengaruh terhadap generasi yang muda. Terus kita demi bumi ya paperless. Nah kita juga berkontribusi kok di situ. Gitu. Artinya ini nggak cuman kita sendiri jadi orang tua, tapi memang semua. Dan anak-anak saling pernah berhubungan. tahu dong ya, ada seorang filsuf abad 17, Francis Bacon, yang bilang knowledge is power. Dulu kan knowledge mahal banget ya, kita sekolah mahal-mahal segala macam. Untuk dapat informasi kita bayar, karena yang megang informasi yang punya power. Dan sekarang informasi Semudah itu bukan cuman semudah itu, kebanjiran sampai overwhelmed, sampai bingung mereka. bikin anxious. Terus kalau dulu ya makan ya, pilihannya inget nggak kita masih kecil, mau makan di mana, di rumah apa di luar? Ya. Kalau di rumah menunya udah tahu lah, sayur bening, tempe, ya, ikan gitu ya, yang agak ada duit ada ikan gitu kan. Nah, sekarang ngomong mau makan apa? Makanan di luar apa di rumah? Di rumah aja menunya banyak, di luar menunya banyak. Diskusinya Mau makanan panjang tuh. Asia aja ada, Eropa, Jepang, Korea, Taiwan, apa. Mau makan bule itu bule Eropa, bule Amerika, bule Australia. Banyak, pusing loh tuh anak. Bener kan? Itali yang mana? Waduh, pusingnya minta ampun. Nah terus begitu mereka juga, kita kan mau menyiapkan anak-anak menjadi the global citizen. Jadi kita paparkan dong dengan makanan-makanan yang tidak Indonesia. Terus mereka juga kehilangan, lidahnya kehilangan sensasi tentang rasa makanan lokalnya kita. Jadi itu kan juga makin tercabut dari akar. Secara makanan baru nih ya, ini kan juga menumbuhkan ini apa, kecemasan. Dan mereka senangnya simple. Ini baru kemarin ngobrol sama desainer gue nih ya. Jangan tersinggung ya Sil. Jadi desainer gue nih bilang gini, kegemaran gue tuh sama dengan Mita tuh anak gue gitu. Ayam, ini segala macam kayak popcorn ayam, ayam yang simple. Nah itu tuh mereka ayam sama. micin. Nah iya. Tapi mereka nggak mau yang namanya ayam panggang, yang ayam opor kali itu ribet bagi mereka. Jadi mereka senang makanan yang simple, di lidah nggak basah, lipstick nggak hilang gitu kali. Dan itu kalau ngomongin soal rasa kan, rasa tuh sekarang dibikin ya. Yeah. Jadi hal-hal yang masuk ke dalam industri, dan industrinya menjadi industri massal, industri global, salah nggak sih? Enggak, tapi itu juga ikut berpengaruh terhadap cara kita, kualitas dari kitanya, nutrition intake dan sebagainya, cara kita memaknai makanan, bahkan ya terus kelekatan kita dengan makanan itu berpengaruh terhadap personality structure, berpengaruh lagi nanti terhadap perilaku dan sebagainya gitu. Banyak banget ya. Banyak ya. Jadi salahnya siapa? Wes nggak usah cari salah-salahan. Udah jalanin aja gitu kali ya. Cancer is everywhere. Gangguan ini, gangguan itu. Cancer misalnya gitu. Sekarang tuh
masih di bawah 30 tahun udah banyak banget loh yang mengidap penyakit itu. Kalau dulu kan kita mikir pasti udah umur 50, 60 baru lah ada orang sakit kanker, ya nggak sih? Dulu. Apakah dulu lebih sehat? Dulu paparannya lebih sedikit dan mungkin juga untuk bisa mengidentifikasinya masih terbatas. Jadi itu nanti banyak yang bisa diperdebatkan lah di situ, ya kan? Dulu kalau schizofren gitu misalnya ya kan, sekarang kita tahu nih identifikasi gangguan-gangguan kan banyak nih. Pas sekarang lebih banyak yang sakit jiwa, lebih teridentifikasi mungkin iya. Kalau dulu paling pikir kesantet kok. Apa-apa langsung gitu jadi ya. istilahnya yang beda gitu loh. Ya kan mesti diruqyah gitu kan ya. Malah makin jadi tuh gangguannya gitu. Karena keterbatasan pengetahuan juga. Itu dia. Jadi karena gue juga berpengalaman ya karena mendidik anak ini gitu ya. Tadi yang disebutkan bahwa makanan, identifikasi makanan lokal di lidah mereka emang hilang. Dan gue rasa gue berkontribusi karena memang sempat tinggal di Jerman 10 tahun, jadi mau cari makanan lokal nggak ada, jadi akhirnya dia terbiasa. Nah itu bikin, berarti kan salah orang tuanya kenapa nggak bikin ya, karena kita nggak ada waktu. Anak-anakku di Amerika bikin ya, terus dia gini, mama kita biar cepet ya, dia bilang gitu kan, saya tinggal di rumahnya dia. Biar cepet kita pesen ayam, terus dia pesen ayam goreng yang terkenal gitulah ya. Terus gue pikir makannya pakai saus tomat, saus sambal, gue udah antisipasi itu. Terus dia ngulek tuh cabai, bawang putih. Itu anak gue anak laki loh. Itu kalau ada mamanya doang deh, Mbak. Enggak beneran. Terus dia bilang, kamu bikin apa? Bikin sambal geprek. Kok bisa bikin sambal geprek, kamu anak bule di sini gitu. Dia sama ceweknya, soalnya yang pacarnya itu lebih doyan sambal geprek, senang makan. Terus gue yang gini, sambal geprek ya Nek gitu. Tapi sambal geprek itu kan kayak baru-baru nggak sih? Belum yang itu sambal terasi. Dulu sambal terasi soalnya. Iya. Atau sambal karena dia mata. nggak doyan terasi, jadi dia pakai ebi digoreng. Sementara pacarnya I don't like processed food, jadi dia pakai udang. Sekarang tuh kan nggak suka. Ini namanya yang sambal terlalu ganja bau. bos gue gitu. Iya kan, nggak suka yang terlalu nyengat-nyengat mereka. Kita balik lagi ke soal Gen Z ini ya, karena kayak selalu sih ketemunya begitu ya. Kita juga punya pengalaman kan, tapi nanti aja lah kita ngomongin itu ya. Curhat ya. Tapi artinya gini. Kalau curhat ada Ini rate-nya panjang. ntar. Jadi lebih ke sesinya beda, ada Sesinya argo. beda. Nah, sebenarnya tadi Mbak Rati juga udah cerita tentang psikolog dan ada psikiater tadi bekerja sama gitu ya. Kebetulan di gue sendiri, anak gue tuh social anxiety, Gen Z. Social anxiety. Jadi akhirnya dia harus dirujuk ke psikiater. Yang gue sebagai orang awam ini kayak, emang gak bisa ya diselesaikan oleh psikolog aja? Kenapa harus ke rumah sakit dulu dan lain-lain? Prosesnya jadi panjang. Jadi kayak, oh ini tuh mungkin dulu juga begini. Cuman karena kita nggak melalui itu dan nggak ngerti, jadi kayak kok jadi anak gue apa-apa nggak apa-apa ya sebenarnya gitu ya. Nah itu sih Mbak. Jadi perbedaannya apa sih sebenarnya antara psikolog dan Bedanya psikiater? psikolog dengan psikiater adalah, psikolog sebetulnya ya biarpun dasarnya adalah kesehatan, ilmu kesehatan, dia di bawah payung ilmu sosial. Ya, jadi pendekatan perilaku, ya, terus bagaimana lingkungan juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap kesembuhannya dia gitu ya. Nah, psikiater pendekatannya pendekatan medis. Jadi gangguan-gangguannya iya, kemudian intervensi farmakoterapinya juga bisa diberikan. Kita psikolog kagak bisa ngasih di Indonesia ya. Jadi kalau waduh, kan tadi ngomongnya social anxiety ya. Waduh, ini anxiety-nya kegedean sampai dia kagak bisa tidur, dia kagak bisa makan, dia nggak bisa apa. Ini kan ada kayak chemical imbalance di dalam structure-nya dia, di otaknya dia. Nah, itu harus diintervensi oleh obat. Yang bisa ngasih obat adalah psikiater. Nah, nanti obatnya juga mesti dilihat lagi, obat yang ini cocok apa enggak, ini cocok apa enggak, fokusnya mau yang mana dulu. Biasanya supaya dia bisa tidur dulu, supaya dia bisa lebih tenang dulu gitu. Nanti psikiater sama psikolog klinisnya akan kerja bareng-bareng masuk ke terapi-terapi yang membuat dia makin bisa menumbuhkan daya resiliensinya dia gitu ya. Jadi cemasnya nggak menjadi cemas permanen yang terus-menerus gitu, tapi bahwa kemudian
ditemukan bahwa wah ini memang ada imbalance chemical di dalam otaknya dia yang sifatnya memang permanen karena terus mengarah misalnya ya anxiety ke mood disorder, gangguan mood ya, jadi dia akan minum obat untuk supaya stabil di situ. Kayak kita diabetes harus minum obat diabetes supaya insulinnya stabil kayak gitu. Jadi saya nyebutnya ya itu semacam vitamin gitu ya. Tapi untuk membantu supaya nggak dependent terhadap obat-obatan dan dependensinya semakin kuat, itu ada intervensi-intervensi lain yang juga perlu dilakukan termasuk nutrition intake. Jadi life hygiene, betul ya? Kita begitu ya. Life hygiene itu juga harus dibangun, kebiasaan tidur, bangun, habis gitu ngapain, latihan bernafas supaya dia bisa produktif ya, terus kemudian mengatur cara pikirnya dia, self worth itu psikolog klinis akan membantu kerja di situ. Cuman kalau lagi kacau banget ya, anxious banget, itu kan susah ya. Mau diomongin apapun juga, namanya juga panik. Nggak tembus. Terapinya latihan nafas mulu. Jangankan orang tuanya kayak ini maunya apa sih gitu, kayak bingung juga, kita nggak ngerti gitu loh. Kayak ya udahlah kita serahkan pada expert. Rutin dan begitu ya. Nah, kita biasanya masuk juga ke ini exercise, lari, jalan, itu bantu ya? Oh banget. Terus terpapar dengan matahari ya. Itu juga membantu. That's alam memberikan obat ya sebetulnya. Nah anak-anak zaman sekarang kan jarang keluar, mager, pantatnya lebar, tangannya tebel, ya karena begitu aja gitu. Kurang main gitu. Tangannya tebal, gue jadi inget anak gue, mama tuh kalau ngebalas WA lama banget sih, dia ngomong kayak gitu, tau nggak sih? Ya iya emang nggak secepat lu sih ya. Karena kan lebih duduk ngelihat juga scroll gitu. Kalau bisa ya, terutama di keluarga-keluarga ini kan Gen Y dan millennials gitu ya, Gen Z kan juga umur 20-an gitu ya. Itu pasti banyak outdoor activity dong. Bersentuhan dengan alam itu membangun daya resiliensi, mental resiliensi gitu. Kena matahari gitu. Tuh desainer tuh penting tuh ya. Iya, kan dia dari situ bukan. Desainer muda itu ya. Back to kaitannya sama industri kreatif, Mbak Ratih. Jadi ya sebenarnya kan orang-orang yang bekerja di bidang industri kreatif kan rata-rata egosentris ya. Maksudnya mereka tuh sangat keakuannya tinggi banget gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dilihat nggak sih dari mereka kecil gitu. Manusia itu bisa dilihat nggak sih, oh nih orang gue tuh cocoknya masuk sini, gue nih cocoknya masuk sini, kerja di bidang ini ya, bisa nggak sih? Oke, aku ngaku ya, dulu ketika Aku suka deh. Aku suka deh. ketika aku jauh lebih muda dari umur gue sekarang gitu ya, gue akan bilang iya, bisa dilihat, diarahkan gitu. Ya, jadi aku ngaku aja. Sekarang bisa apa enggak? Bisa, tetapi gue akan begini, lo explore dulu deh gitu ya. Jadi kalau orang-orang suka ngajak, Bu, anak gue dites IQ dong, minat bakat gitu, umurnya kecil-kecil gitu ya. Gue seneng banget, it makes money loh, and I love it, I love money. Cuman gue juga ada sisi idealis di gue yang nggak gitu-gitu amat kali ya gitu. Nanti gue memang sebetulnya gue akan invest, dia akan potensial menjadi pasien gue forever gitu kan dari kecil ya. Tapi kan it's not right ya. Jadi gue akan minta kepada orang tuanya untuk diobservasi aja, diajak untuk explore macam-macam hal. So bukan jadi kewajiban dan bukan untuk menyisihkan waktu, but you invest yourself untuk future-nya anak lu. Jadi observasi dia sukanya apa, dia bisanya apa. Biasanya anak itu kita juga gitu, kita lebih suka ke hal yang kita lebih bisa kan. Nah kalau bisa cuma sedikit kan cupu. Jadi aku sukanya itu, aku suka ya, soalnya lo sama bapak ibu lo cuma diekspos gitu doang ya, cupu lo dasar gitu kan ya. Tapi kalau kita ekspos kepada lebih banyak, nanti kita bisa lihat bakat dia yang paling kuat ada di mana.
perlu di strengthen nggak? Iya dong, tapi yang kurang-kurang tadi juga tetap perlu diperhatiin gitu, perlu ditambahin gitu kan ya. Nggak akan semuanya jadi pemain bola, tapi kan bisa dong lari kejar-kejar bola. Ini kan sebenarnya kaitannya sama kita yang suka interview karyawan baru, ya kan ya? Yang dia bilang, oh itu bukan bidang kerjaan saya, oh kalau itu saya nggak ngerjain ini, saya ngerjainnya itu, ya kan? Ya, jadi kan tuh semakin menjadi mengkerucut tuh spesifik aja kan, menjadi semakin spesialis daripada jadi generalis. Which sebetulnya itu kan merugikan juga buat mereka. Kenapa? Begitu nanti harus keluar dari ladang amannya dia akan menjadi super anxious karena ngerasa nggak bisa. Mindset, gitu kan. Jadi kayak saya tanya sama kamu, inget nggak? Kan saya tanya macam-macam ya. Itu yang ikut wawancara orang ini depan gue. Lo pada nggak lihat kan mukanya? Pada bingung. Ngapain sih yang ditanyain gitu-gitu? Karena saya berusaha mengidentifikasi dia ini bisa di-stretch kapasitasnya sampai kemana. Sampai sejauh apa? Iya, jadi kalau saya pesen sih ke orang-orang muda ya, semakin lo dikasih banyak kerjaan, bahkan kagak nyambung sama yang lo suka, lo deliver aja gitu. Karena ya say thank you. Kenapa? Be thankful, karena artinya lo dibuka nih kesempatan untuk bisa mengeksplorasi diri dan membuktikan bahwa ternyata gue kagak cupu. Ternyata gue punya daya untuk bisa adaptif di mana aja. Ternyata intelijensia gue nggak mentok segitu doang gitu. Ini ada kaitannya nggak ya sama, balik lagi, gue seneng banget membahas sesuatu ini sesuai dengan generasi tadi. Gue dan Mira nggak tahu ya kalau lo ya, atau gue doang ya, kayak orang tua gue tuh nggak peduli dan tidak mengarahkan apapun. Jadi kayak terserah kamu mau ambil apa, silakan eksplor sendiri. Kalau gue diarahkan. Oke, baik. Gue sendiri berarti ya, bahwa terserah gue lo kayaknya jadi liar apa. deh. Kayak silakan, pokoknya mau apa. Jadi semua tuh kehendak gue gitu kayaknya ya. Mencoba ini mencoba itu, cuman titipan biasa orang tua dulu, kamu jadi dokter ya nak, jadi pilot ya nak, jadi insinyur ya nak, kan gitu ya. Karena yang dianggap profesi itu adalah iya, itu yang menghasilkan itu kan dulu. di zaman dulu kan, berarti lo juga kan pasti orang tua tuh akan punya beberapa pandangan job-job yang menurut mereka itu terbaik gitu, karena kan? bisa nge-finance gitu. Betul, kan. betul. Dan dicuankan. Yes, dan mungkin gue salah satunya orang yang gue tidak diarahkan apa-apa, cuman kayak harus aja gitu, kayak kamu jadi ini, jadi insinyur, jadi kuliahnya harus sesuai dengan ini, kalau enggak dikuliahin gitu. Bisa kayak gitu kan, Enggak apa-apa bayarin, dan itu terjadi di gue mbak. Saya cabut kamu dari hak waris ya. Suka Sampai akhirnya kuliahnya 1 tahun ternyata nggak cocok, baru akhirnya kayak memberi pengakuan, gue tuh sebenarnya pengen jadi arsitek dari dulu. Boleh ya gue keluar dari kuliah ini gitu ya, dan gue akan buktikan. Nah artinya di zaman waktu itu gue ngerasa bahwa orang tua nggak ikut intervensi dibanding yang sekarang. Sekarang ini kan kalau kayak kita udah paham apa yang kita lakukan dulu tuh, kayak orang tua kenapa ngarahin kita ya. Sekarang kita terlalu involve mungkin ya ke anak-anak, kamu ambil ini, kamu coba ini, semua dibukakan beberapa kali ya gitu. Tapi apakah itu yang membuat jadi mereka tidak multitasking, ibaratnya gitu ya, tidak mengetahui sebenarnya potensi dia tuh apa sih gitu. Karena kayak orang tua mengarahkan banyak hal, bener gak sih kayak gitu mbak? Bisa ya, tapi lebih begini, why not multitasking? Karena ruang untuk eksplorasinya kan udah terbatas ya, diarahkan dan di limit gitu ya. Biasanya kan ya, namanya juga orang tua kan taunya yang standar-standar lah, berdasarkan pengalamannya dia, ya kan. Terus anak-anak ini gimana? Kalau anak-anak ini juga dibuka dengan ruang yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi, mereka kan juga bingung ya, terlalu banyak tuh explore, mereka juga jadi anxious. Terus mereka juga jadi nggak ajak gitu kan ya. Jadi tugasnya orang tua memang membantu melimitasi ruang exposure yang begitu luas, tetapi jangan terlalu limit gitu. Nah terus bagaimana ya anak-anak tidak multitasking? Menjadi dibantuin. Iya. Tahu
nggak sih saya punya pasien Mamanya itu yang remaja salah. 18 tahun kuliah ke luar negeri. Terus ketika ibunya datang ke apartemennya dia, spray yang 6 bulan lalu dipasangkan oleh ibunya tidak berubah, masih itu dan kotor dan sebagainya. Kok nggak ada ya gerak untuk Inisiatif. ngebersihin diri atau segala macam, atau nyuci, kan mesin cuci ada segala macam. Lantaran di rumah terlalu dipamper dengan mbak gitu kan. Ya, anak SD kelas berapa ya anaknya, umurnya 9 tahun masih ada ajudannya loh, itu mbak encus dari mulai dia masih kecil. Terus kalau datang ke saya nanya, ini apa tentang kebiasaannya anak, si ibunya nganterin akan nanya, cus ini dia apa ya gitu. Jadi kelekatan dengan anaknya pun nggak ada. Terus pada saat pulang udah Anaknya capek mbak. kita kerja ya. Ini bukan Iya. ngomongin ibu ya, berdua juga ibu sama bapak Betul. ya. Iya. Udah terlalu capek, jadi si anaknya juga ya udah di kamar aja sendiri-sendiri gitu supaya nggak repot, nggak rempong, nggak ganggu, nggak recok gitu. Nah ini kan dia menjadi sangat, yang tadi aku ngomong istilah cupu loh, sangat limited exposure-nya. Ya self help-nya juga enggak. Enggak ya. Pedih dong, iya kan? Itu Perih. banyak banget ya, terjadi juga kayak gitu ya. Tapi ya tau nggak sih ya, ini pengalaman aja nih Mbak Ratih, anak gue yang pertama. Jadi dia itu SMA-nya IPA, ya kan? Nah terus pas terakhir biasa lah ya, anak-anak tuh kan bingung ya mau jurusan apa kayak gitu kan. Terus dia pengen ekonomi tapi dia IPA. Pokoknya akhir kata dia tuh pengen akhirnya oke, gue TI. Ya kan gue ngasih tahu ini kalau ini gini TI, karena TI itu luas kan ya kayak gitu. Dah ke Jerman. Terus dia bilang gini, pas sudah sampai Jerman, "Mah, kalau masuk TI di Jerman itu bisa IPS, bisa IPA. Gue ngambil IPS ya." Kenapa nggak IPA aja? Semua top. Berarti Iya. ibunya Terus sih tuh, ini yang menghasilkan. Nah. Dengar dulu cerita gue. Terus tuh dia bilang gini, enggak, soalnya di situ tuh lebih nggak kayak di Indonesia, dia bilang gitu kan. Udah akhirnya dia ngambil IPS. Kalau Stutkol IPS udah nggak bisa kemana-mana, jadi nggak bisa pindah jurusan gitu kan. Terus udah selesai lulus Stutkol, kan dia harus ngambil uni kan. Dia bilang, aku ngambil bisnis, finance sama economic business gitulah. Mana TI-nya? Enggak, kayaknya aku lebih itu ke bisnis. Udah kan ya, lu jauh ya. Gue di Indonesia, dia di Jerman. Jadi kan nggak mungkin gue ngotot gitu kan. Oke. Berapa tahun kemudian, yang paling gue seneng tuh ya Maya, pada saat gue memutuskan ya di Jerman, gue bisa memutuskan sendiri tanpa Intervensi orang tua. intervensi mama papa. Iya. Tau nggak? Dia ngomong gitu dong. Kata gue, Dan itu menyakitkan nggak? nggak tahu. Oke. Itu yang terjadi di mana-mana kali ya, Mbak. Iya. Jadi yang dia seneng tuh pada saat jauh dia bisa memutuskan sendiri. Iya. Itu dia. Tugas kita orang tua itu kan menyiapkan anak-anak kita dari kecil untuk tumbuh ya, menjadi pribadi-pribadi yang pinter, happy, sehat, mandiri, dan makin lama makin mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika itu berhasil, ya ouch. Ini kan saya juga baru ngalamin, ya kan? Jadi yang ternyata dia kagak butuh gua ya. Itu biasanya kalau ibu-ibu It baper is ya. a success. It is a success. Tapi baper ya. Jadi gimana caranya mengendalikan itu, memanage our own emotion dan bilang itu suksesnya lo, Rat. Anak lo mandiri, kagak butuh lu lagi. Jadi dibilang perih tuh enggak juga, gue sedang karena dia bisa memutuskan sendiri juga Tapi gitu loh. still- Tapi Hit something Hit within dan heart gitu kan. Tapi itu hanya terjadi pada ibu-ibu nggak ya? No, Karena bapak juga. Ya? Lagi ya. atau gue sama. terlalu cuek kali ya. Gue selalu memberitahukan ya udah. lo kan anaknya lo kan berhasil. memberitahu. Jadi pada saat lo memberitahu ya, itu lo ngeluarin dan lo protect diri lo untuk nggak ngerasain rasa itu. Tapi gue Suami gue aja juga gini, yang kok dia nggak nanya-nanya lagi sama gue. Dia nggak nanya lagi sama kamu sayang. Dia memberitahu. So thanks God dia memberitahu. information bukan nanya. Nggak minta izin lagi.
Terus kalau suami gue kayak gini, tapi kan gini, he's already 24 and we want him to be independent. Pakai akal sehatnya dia yang kita ajarin dengan keras gitu, ya udahlah kita terima nasib aja. Jadi kita nanya sama dia, ini mama di sini tinggal 3 hari sama papa, kita punya plan apa? Maunya apa? You ngatur aja deh buat kita, dalam hati ya itu tadi ouch. Biasa lah ya ibu-ibu Iya. selalu baper. Ibu-ibu Pada aja anak-anak aja. enggak ya? Bapaknya Bapak juga. juga. Gue gua berusaha rasa. untuk supaya tidak involve dalam hal-hal yang kayak gitu ya. Terus lo Karena- bisa untuk ngedetach. Iya, karena ini sering banget terjadi di gue juga, Mbak. Jadi kayak kadang nih, ini baru minggu lalu, nanti kamu kesini ya mengatur ke anaknya. Ini bagus buat kamu gini-gini, anaknya nggak mau. Terus ngadu ke gue, itu anaknya udah nggak mau. Lah biarin aja, dia nggak mau. Iya. Kenapa harus ngikutin lo? Gue gituin gitu. Lah tapi ini bagus buat dia. Ya itu menurut lo. Selalu Iya, mencoba dan untuk anak break itu nggak mau bisa seperti tadi kayak anakmu ya. Itu karena satu, dia mau membuktikan bahwa dia bisa atur sendiri ya, dan dia udah punya rencana sendiri. Tapi bisa juga karena kita ini benci atur ya. Jadi Bukan anak-anak nggak lagi, mau, bukan nggak lagi. mau. Anak-anak nggak mau just for the sake untuk nunjukin gue beda aja sama lu gitu. Ya udah nggak Tapi apa-apa, kadang terima aja juga dengan ikhlas lah. Kadang ya, kita dulu waktu muda juga nggak mau digituin kan. Kadang tuh lupa gitu loh, kayak waktu itu membuat kita, wah dulu tuh gue dia loh. Dulu bukannya kita juga suka nyolot sama orang tua. Iya. Kenapa sih ngatur-ngatur? Sekarang kamu ngatur-ngatur gitu-gitu kan. Kadang lupa ya, Pak, harus diingetin. Ya obrolan ini kan merimain kita dan merimain semua orang. Nah, aku balik lagi ke profesi psikolog ini. Sekarang ini kan tadi kalau aku lihat Mbak Rati juga menangani juga yang marriage ya Mbak ya. Iya. Dulu kita kalau mau menikah kita ke orang pinter nggak sih, atau ke ustadz atau ke siapa Lu kali. untuk diberikan Gua sih enggak. bukan dikasih wacana tentang pernikahan tuh pasti melalui yang lebih lekat kepada agama. Iya, Kebanyakan ambil ke dukun buat cari tanggal bagus gitu. bisa jadi ya, kalau gua enggak. Tapi lebih kayak diceramahi untuk supaya Persiapan persiapan pernikahan tuh melalui agama yang lebih menonjol. Oh gitu. Biasanya begitu ya kalau dulu ya, kalau menurut gue. Sekarang ini ada beberapa yang trennya adalah mereka ke psikolog. Iya. Jadi klinis. untuk supaya tahu gitu loh siapnya gue dan ini bagaimana, apa yang harus disiapin, mental apa Terus yang abis gitu. ke psikolog terus ini lagi Nggak jadi lagi. Harusnya enggak gitu ya. Nggak apa-apa juga kalau nggak Nggak jadi. jadi ya. Ya. Itu Di banyak. dunia ini masih banyak calon jodoh lain Nah. mungkin yang lebih. itu Sekarang dia oke. tuh. Sekarang kita masuk ke ranah itu ya, karena menurut gue ini mulai Gen Z banyak yang sudah masuk ke dunia pernikahan karena mereka udah di waktunya. Dan banyak ternyata tren-tren tuh ke situ kalau gue lihat ya dari beberapa anak kantor juga ya gitu. Suruh ke tempat gue dong. Pasti Jualan langsung. habis ini ya. Tapi emang itu jadi satu tren juga. Trennya. Jadi gini, mereka ini kan anak-anak pandai ya, dan sangat observant ya. Sangat, Gen Z. sangat. Makin lama makin muda makin mengamati ya. Iya, ngamati belajar, banget mereka. gitu. Terus mereka juga lihat kakak-kakaknya yang pada fail ya. Intinya kebutuhan untuk sukses di Gen Z itu tinggi. Sangat Biasa lah penting. generasi itu kan, kalau komen ketat gue yang sway supaya beda sama lu. Yang ini kalau sway sih nggak asik kan, gue lebih idealis dari lu lah kayak gitu. Ya, ya. Selalu ada kayak Ya. gitunya. Nah, persiapan pernikahan itu bukan hanya untuk membantu mereka mengenali kesiapan dirinya, tetapi juga kenal karakter dari calon pasangannya, dan itu di-assess oleh kami. Kepribadian dia kayak gimana, kapasitasnya dia gimana, pola komunikasinya kayak gimana, Sekarang penting segala ya. macam di-assess. Kalau dulu kan enggak. Yang Iya. penting ya udahlah ini cukup nih, Udah oke nih. cinta-cinta lah, Cakep lah. Yang apa penting segala- cinta. Bibit bebet bobot. Dan ini tajir udah, nah gitu. cuma 3 ya asesmennya ya. Kalau Ini sekarang enggak bibit ya. bebet bobotnya tetap, tetapi ada faktor yang lebih dalam yang di-assess ya. Kemudian dari hasil assessmentnya, kalau ternyata nih kayaknya feng shui-nya kagak cocok gitu ya, apakah harus putus? Wetonnya beda kalau zaman Kalau dulu ya. apakah harus putus gitu ya? Jangan-jangan
hujan ciong nih nanti nih gitu. Sebetulnya di dalam persiapan perkawinan yang dilakukan di personal growth bukan untuk kesana, tetapi dengan kenal nanti akan di-assess lagi. Seberapa sih lo suka banget sama dia, jadi seberapa relasi ini memang harus dijadiin. Gitu, pakai bahasa awamnya begitu. Itu kan nanti kan dari hasil assessment dua-duanya. Dengan kondisinya dia kayak begini, kondisinya dia kayak begitu, menurut kamu seberapa lu berdua bakal bisa jalan bareng-bareng. Jadi poinnya apa? Mengantisipasi potensi konflik. Kalau udah diantisipasi, udah tahu, nanti tetap kita temenin, terus mereka bisa bertumbuh in love gitu loh. Gitu. Terus rencana mau punya anaknya berapa, anaknya kapan. Kalau ternyata nanti jadinya beda, bagaimana. Jadi mengantisipasi macam-macam, termasuk financial readiness. Ya, terus kan dulu kan breadwinner harus bapaknya. Sekarang kan lagi perempuan sama-sama ikut saweran bareng gitu ya. Kalau ternyata nanti yang perempuan yang menjadi lebih unggul secara finansial segala macam kayak gini. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah disiapkan dan diantisipasi. Harapannya ketika nanti mereka menikah, potensi konflik yang sudah diantisipasi ini nggak menjadi hal yang membuat mereka harus bubar. Jadi nggak ngagetin gitu ya. Cuman ada juga ekses sampingnya, suka overthinking. Aduh, gimana? jadi kayak ini sebenarnya maju enggak ya? Kalau kita Mundur? tuh kali nekat kali ya. Mending ada yang dijodohin kalau zaman dulu. Dan nggak apa-apa juga. Masih sekarang ya? Apa sih istilah yang ketemu pokoknya nggak pakai pacaran kita kawin gitu. Taruh. Kita Masih banyak ya? nih pasien-pasien taruh yang aduh, ya kenapa sih dulu kawin? Kenalnya berapa lama? Kenalnya cuma sebulan Bu, abis dikenalin ya kita nggak pacaran, kawin aja. Oh, masih ada ya? Masih ada Gue ya? pikir masih zaman kita doang. Yang Ada. kayak udah dijodohin karena bapak ibu udah cocok. Jadi kalau saya Jadi nanya, belum cocok. Jadi yang cocok bapak ibunya. Iya itu zaman itu ya. Iya, seru. Nah itu juga ya akhirnya kita kan jadi sadar sih sebenarnya, makanya aku seneng banget Mbak Rati hari ini datang tuh karena Thank you. karena kita tuh bener-bener kayak ini ngomongin soal orang udah gitu ngomongnya kan. kemana-mana. Oh iya ini jadi ya. luas banget kan, jadi Luas banget, semua audiens kita nggak usah desainer siapapun kalau denger ini jadi kayak oh iya penting ya gitu. Ada parenting, persiapan kawin, Banget. ya kan, personality, semua akhirnya jadi. Nah ada satu lagi sih sebenarnya yang pengen gue tanyain ya. Sekarang Satu loh, bener lu jangan ngomong gue tanya banyak banget ya, tapi dia satunya ABCDE sama Z. tapi pertanyaan gue tuh mewakili netizen sebenarnya. Oke. Sekarang kalau kita lihat kan hidup itu bukan cuman real life ya. Ada yang namanya Maya. dunia maya. Kita hidup di situ. Di kita sih nggak peduli mau dunia maya gue berantakan kayak, yang penting real life gue nggak berantakan. Biasanya gitu. Kalau sekarang ini apalagi udah mulai milenials dan Gen Kebalik Z ya. itu kebalik. Jadi bagaimana? Makanya kadang mereka nggak mau melihat atau menunjukkan apapun di sosial media sekarang, mulai yang posting-posting langit doang, awan doang, Tampak belakang pohon gitu. doang. Ada yang Pasti berasa gitu di deh sini. ya. Ada Iya yang kan? berasa ya. Itu di generasi ini. Punggung, kalau kita muka gitu dia Kalau punggung. kita ketika ada sosial media pengen sesuatu yang enggak kita pengen tunjukin, Look at padahal kita me, enggak. gitu ya. Kadang kan gitu ya. Sekarang aja di TikTok ada ya, gimana caranya membuat tampilan lo faceless. Itu Muka supaya cuma kelihatan ujung alis doang. Gue bilang nih orang-orang nih apaan sih? kadang gue tanya biar apa? Biar misterius. Itu sesuatu. Terus ada yang nanya, memang kalau lu misterius kenapa? Iya pengen akhirnya orang jadi kan? jadi pengen mengejar lo. Bisa karena nggak tahu lo gitu loh, kebayang bisa nggak sih? gitu, bisa ya sudahlah gitu ya. Ya itu kalau kita, kalau di generasi ini mungkin beda ya. Makanya gue selalu kayak mulai bertanya gitu, di dunia yang real dan dunia maya ini kan sesuatu yang akhirnya mau nggak mau Ini karena di depan gue nih karena faceless. teknologi itu itu bukan cuman faceless, kadang Rambut doang gitu. ini yang kaitannya sama lagu. Oke. Sekarang musisi-musik kalau gue lihat ya yang disukai ini adalah kalau kita tuh dulu penyanyi misalnya Ute, Ruth Sahanaya itu syairnya jelas, powerful dan lain-lain. Lagu-lagu sekarang nih kalau menurut gue ya kayak lebih datar, lebih curhat isinya. Galau. Dari kalimat-kalimatnya tuh sangat Itu mungkin kaitannya dengan dunia saat ini. betul. Nah itu sebenarnya kalau gue tanya ya mereka-mereka lah yang didengar oleh generasi yang baru-baru ini gitu. Kasihan ya, pantasan aja jadi pasien kita. Jadi akhirnya Nggak apa-apa deh, sering-sering deh. akhirnya Oh, industri kalau ini gitu. berkaitan gitu. Iya. Industri musik,
sosial media, mungkin juga di penampilan baju. Kenapa nggak ada yang nyentrong sekarang kan? Sekarang lebih ke monokrom, lebih ada istilahnya cowok bumi lah, cewek bumi, cewek apalah gitu. Ada, jangan sedih. Dan itu mewakili personality Remaja mereka. empang. Asli, kalau di kita kan dulu kayak jedar. Kalau sekarang tuh apa kue, cewek kue lah, apa segala macam. Pusing nggak tuh? Gue banget. Jadi mengetahui itu gitu loh. Nah, balik lagi, bagaimana menghadapi ya dunia yang akhirnya pecah antara sosial media dengan internet, Real life. dengan ini. Kadang ada orang yang mungkin itu membuat kita jadi, atau generasi ini distorsi antara sebenarnya lo tuh hidup di mana sih? Yang di real life kah atau di sosial? Real life itu bakal punah nggak sih? Nah, itu udah Oh, iya, udah teknologi AI dan lain-lain yang muka lo nih kadang nih ya sekarang dating tuh ya mukanya gimana gitu karena polesan filter yang luar biasa dengan keadaan sesungguhnya. Jadi kayak ini orang yang beda apa orang yang sama gitu kadang. Kita hidup di sebuah dunia fata morgana ya. Itu dari, Aduh gila bahasa gue fata morgana aja ketahuan gue generasinya ketahuan Dari- Albar. dari sisi psikologi tadi gitu lah, menghadapi dunia yang kayak begini tuh gimana sih? Kita sih ya kita siap-siap aja ya, namanya juga psikolog klinis kan apapun juga yang datang akan kita temenin ya. Tetapi memang ada kisi-kisi tentang mental health, kemudian faktor productivity as a human being mesti bagaimana, itu tetap ada tuh panduannya harus kita pegangin. Meskipun ke fleksibilitas, kemudian ruang-ruang untuk adaptifnya juga tetap harus terbuka. Nah, sekarang gini, apa sih yang terjadi? Kita nih kan banyak hidup di apa-apa yang harus extraordinary ya. Jadi harus keren, cetar, apa segala macam. Yang tadi disampaikan itu adalah bagian dari apa sih namanya kayak what it's called? No, defense mechanism. Jadi dari sisi yang ekstrim nanti akan ada sisi kebalikannya. Gitu ya. Nah, itu nanti akan jadi tren. Habis jadi tren mentok balik lagi ke yang tadi yang wah dar gitu. Mekanismenya akan seperti itu. Kan Terus gue ngaku lagi. Ketika gue lebih muda dari sekarang, kayak gitu-gitu menjadi kegalauan dan keprihatinan yang ini mau menjadi ngapain sih, gitu kan? Terus di umur gue yang sekarang, terus gue kalau ngomong ke tim gue, udah kita true color-nya kita apa? Udah kita ajak aja konsisten aja di situ, karena orang nanti tetap akan butuh nyari warna yang kita udah punya untuk jadi pegangan ajak gitu ya. Jadi adaptif yes, mengikuti tren iya. Kemudian kita lihat anak-anak yang serba nggak jelas ini ya, seperti bergumam ya, ngomong bergumam, terus udah gitu berpenampilan juga bergumam gitu, apa-apa juga selalu Istilahnya in gumam ya. between, Ya, in between kan? itu In loh. between aja ya, karena maunya kan ada di tengah sebagai titik kesempurnaan, padahal what is sempurna. Ini yang titik paling normal, padahal what is normal. Everything can be being question kan sebetulnya. Terus jadi saya ngomong apa, udah biarin aja, santai aja. Tapi kalau di anak-anak kita yang bisa jadi korban, kita bisa bilang what is your color sih. Bahkan colorless itu juga adalah sebuah color. Cuman karena itu merugikan kamu ya Bo gitu, you put color dong gitu. What is your color gitu ya. Ini contoh ya. Jadi kemarin ada di sebuah acara gadis-gadis gitu kan. Terus dia bilangnya begini, yang lu dateng nemenin gue, Mbak, nanti waktu dateng di malam final color block ya warnanya. Gue dong sebagai orang Langsung color block gue langsung kuning, pink, pokoknya warna gue jedar gitu kelihatan. Terus yang di situ kelihatannya warnanya Kaki, iya. Color blocknya mereka itu ya. Color block mentok putih hitam. ya Nek ya, gitu. Itu berarti cewek kue. Iya. Habis Warna-warna pastel. warna kue apel Iya, gitu iya. kan. Sementara Padahal gue di kue kita itu hijaunya gulali. ada. Jedar, rambut gue aja kayak begini. Lu anak muda pada kemana ya gitu. Dan ini juga menimbulkan kegundahan di anak muda yang lain. Terus mereka juga menampilkan warna-warna yang ekstrim. Warna es krim. Tunggu dulu, es krimnya apa? Kalau vanilla bureng juga ya gitu. Kopi. Jadi nggak apa-apa. Ini justru kalau saya bilang udah nggak apa-apa. Ini justru menjadi identitas kan. Nah, identitas selalu bisa di counter dengan warna
ketika dulu warnanya jeder-jeder, arsitek teman Anda datang ke saya bawa warna terakota itu. Berarti kan personality-nya kan jeder-jeder kalau kayak gitu kan. Oh, Iya. temennya Iya, bisa berarti jadi. yang iya. Terus gitu terakota, batu bumi, lantai gue batu bumi warna hitam gitu. Ya. itu karena sifatnya gitu nggak sih? Dia bilang biar lo tenang, dia kasih lah warna itu. Terus sekarang gue bosen, gue pakai buat menyeimbangkan. Terus saya dikasih tegel kunci yang warnanya jeder. Gue belinya warna jeder gitu. Jadi antara warna hitam warna krem jeder gitu. Berarti ya mungkin nantinya ketika arsitek dan desainer ini mungkin ya di masa depan ketika kita mau mendesain, kita kayaknya harus bekerja sama dengan psikolog. Bisa Iya, jadi karena untuk karakternya supaya- beda dengan zaman dulu. Betul. Jadi bisa jadi kayak sebenarnya kayak psikolog dengan psikiater ada hubungan kerjanya, psikolog dengan manusia desainer kan, juga harus. perilaku kan? Betul. Perilaku. Iya. Supaya sebenarnya mempermudah kita sebagai Iya, desainer iya. untuk menerjemahkan apa yang dia mau. Sehingga kita dapat karakternya tuh dari psikolog dulu. Iya, Orangnya iya. gini-gini. Ya udah gue Iya, desainin iya. daripada kita menebak-nebak. Jadi kita nggak terlalu banyak kesalahannya gitu kan. Dan supaya kita nggak terlalu banyak kerjaannya juga. Iya, Bukan benar-benar. kesalahan kali, Tapi kerjaan. supaya kita bisa lebih tepat. Ah, Jadi iya kalau iya misalnya benar. Iya, jadi bahasa. bisa jadi seperti itu. Dapur gue aja warnanya merah cabe. Enggak, ini warna merah Ferrari, gue bilang gitu. Biar kesannya Iya, padahal iya, warna iya, merah iya. cabe sih. Iya kan? Iya. Jadi bisa jadi di masa depan itu. Apalagi sekarang generasi yang memang baru ini yang udah deket banget dengan kesehatan mental gitu kan. Yang gua kagumi ya dari anak-anak ini ya. Mereka tuh ada bahasa, ada kata yang mereka tuh segala sesuatu harus dirayakan. Yang kita tuh nggak pernah merelatekan itu dalam hidup kita. Oh, cocok banget sama Tante Rati. Carpe diem, merayakan hidup. Carpe diem. Oh, itu artinya Iya, ya jadi carpe kayak diem. iya dia selalu kayak pun menjadi sendirian itu harus dirayakan. Tapi Kebayang nggak lo? menyedihkan nggak sih lo merayakan sendirian? Itu kan dari pakai sudut pandang cake, kita. Ada lilin satu. Kalau gue sendirian udah nggak usah dirayain, dia merayakan diri sendiri biar Itu happy. karena untuk kesehatan mental mereka ya nggak sih? Jadi kayak mereka tuh juga being alone atau loneliness nggak apa-apa selama mereka itu bisa merayakan itu. Being alone is okay, Loneliness sehingga kayak- that loneliness-nya Hilang. bisa di manage. Makanya gue sering ya. Jadi beramean dalam kesendirian ini. Dulu sosial media itu kalau menceritakan kesedihan tuh kayak sebuah aib. Menurut gue ya di zaman Twitter dulu ya. Sekarang enggak. Sekarang tuh ada lagu-lagu yang cocok buat postingan apa yang ketika lo sendiri. Supaya orang tuh nge-likes. Sehingga dia akhirnya nggak sendirian. Karena banyak yang relate dengan dia gitu. Apa yang dia Itu posting. tadi balik ke pertanyaan tadi ya, bagaimana tentang real life dengan digital life? Iya. Ya. How to balance that? Yang mesti ngebalance siapa? Yang perlu kita bantu adalah di kita semua, termasuk yang muda-muda, adalah awareness bahwa that digital life itu bukan sesuatu yang real. Dan ini kan anak-anak kan banyak terkecoh ya. Jadi untuk itu apa dapat jempol di situ, dapat like di situ, itu menjadi eksistensinya dia. Di satu sisi ada benernya, tapi di lain sisi itu juga toxic. Gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. real life matters. Nah, real life matters balik lagi nih ke omongan kita di awal. Kita bersama-sama karena anak-anak ini kan nggak sendirian ya. Kita perlu bersama-sama menginvestasikan waktu dan diri untuk berhubungan secara nyata. Ya. Jadi papa mama kamu ada bersama-sama itu adalah investasi. Kemudian pergi ke alam, alam itu nggak mesti pergi ke Sentul gitu ya. Atau gue Ke kemarin gunung. gue kemarin trekking di Rocky Mountain itu nggak mesti begitu jauh banget. Tapi di rumah bercocok tanam bersama-sama. Tapi kan ini apartemen kagak ada halamannya. Lu punya panci bekas nggak ada dipakai kayak gitu tuh bisa dilakukan bareng-bareng gitu loh. Itu menyehatkan. Aduh, gue tuh inget kemarin gue ada ngajak Cornel sama Sisil ke Ambon, Maluku. Ya mungkin mereka senang ya, tapi bagi mereka perjalanan itu menyusahkan. Karena banyak outdoornya, panas, Iya. iya kan. Jadi gue masih beranggapan bahwa anak-anak sekarang tuh
nggak mau panas, nggak mau nggak enak gitu loh. Ya which is kita juga Di sebenarnya kondisi ya. aja lah, di kondisi aja bisa. Gue Itu juga. ada yang baru pulang dari Banda Neira 3 minggu. Ih, kok bisa ya? Kita kena badai tau nggak? Kita kena badai 2,5 meter balik. Psikolognya personal growth di tahun 2023 4 kali kami pergi masuk ke hutan pedalaman Kalimantan Barat di Sungai Utik. Sisil, Gitu. mau ikut nggak tuh? Pernah. Sekarang udah enggak, duitnya habis ya buat kesana ya, investasi yang tidak sedikit. Dan ini kan anak-anak, kami ini kan part of the global citizen yang sangat global. Anak-anak berpikir global, apa segala macam, bekerja juga global, klien-kliennya juga klien-klien global gitu. Keren ya. Tetapi tetap anak Indonesia kan. Ngomongnya pakai bahasa Inggris sih fine ya. Gue masih ngerti kalau pakai bahasa Mandarin itu gue ngomong apaan sih gue gitu. Kita pergi ke sana ketemu dengan masyarakat yang kalau nggak gara-gara kantor mereka nggak akan ada di sana dan belajar. Ternyata sama manusianya, ternyata sama kebutuhannya, ternyata kagak nyatok rambut karena listrik hidupnya cuman malam dan itu pun terbatas. Dimatiin Tidak ada listriknya. wifi, we survive kayak gitu-gitu loh. Ya kan, mandinya di sungai gitu kan. Itulah Gitu. kenapa gue nggak mau susah. Gue itu mungkin ya kalau misalnya suruh milih, gue Gatel-gatel. adalah Gen Z untuk memilih untuk tidak tapi susah. lu lahir kecepetan gitu ya. gue, karena gue tuh paham banget begitu apa yang mereka. Dan ini Gen kan Z tuh- yang datang ke sana Oh iya. dengan tabah anak California, dia yang ngatur perjalanannya. Mungkin penampakannya tabah, tapi sebenarnya Sudah dalam cinta. hatinya oh my god kapan pulang. Oh iya, itu pasti. Bisa jadi. Tapi 4 kali dia ke sana bersama teman-temannya. Ada yang terus bengeknya kambuh. Ribet Lucu. ya Allah. Nggak apa-apa, itu dinamika kamu di Banda Neira aja survive kan. Nah, Survive. artinya Luar gini, yang biasa. tadi saya ngomong tentang exposure adalah kalau di-expose kepada hal-hal yang sebetulnya membuat mereka bisa lihat I survive, itu juga kekayaan. Ya ya ya. Anak-anak kan juga sangat internet ini ya attached. Ya ya. Anak-anak saya sabotase kok dulu, dan bukan cuma berapa hari nggak ada internet. 2 tahun. Jadi mereka kalau dan sekolah internasional. Jadi kalau mereka ada tugas, gue kasih yang itu loh, pakai token itu. Jadi kan membangun self regulation. Untuk saya akan kerja segini. Membangun capacity untuk nego sama mama, gitu kan. Berapa lama? Butuhnya 3 jam. Gue tau buat main game. Enggak, sejam aja. Nego 2 jam. Jadi kalau dia bisa selesai dan sebagainya. Terus saya kirim waktu itu ke Outbound Indonesia. Jadi selama 6 hari anak-anak saya tuh umur 11 sama 12 nenteng ransel, no gadget at all, naik gunung. Terus begitu pulang ya pada marah sama gue gitu. Terus kan tendanya namanya Coleman ya. Mereka bilang Coleman adalah penyelamat kita. Coleman. Yang apa lebih melindungi kita daripada mamah kita gitu. Ya udah. Ternyata Iya, semuanya kayak gitu-gitu. Tapi- tega nggak kita mengekspos? Iya ya. Tapi setelah kejadian itu gue rasa mereka bersyukur sebenarnya. Gue bisa ya. Oh gue ini walaupun dengan segala keluh kesah mereka gitu loh. Wah ternyata gue ngalamin Nah, ini. balik lagi ke digital, dikemas itu menjadi konten yang funky bahwa you as the zillennial di kota besar metropolitan, you can also go to the rural and make a difference. Kan anak-anak butuh ya pencitraan kan, ya dibangun aja citranya. Dipergunakan sekalian gitu ya. Seru banget nih pertanyaan-pertanyaan kita kayaknya nggak habis-habis ya. Ini andai Kita kata udah- ini andai kata selesai ini karena kita udah kehausan ya sebenarnya. Dan gue udah minum dari tadi ya. Mira, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri obrolan seru ini? Gue sih masih ada satu. Kamu dari tadi satu mulu. Lu tadi udah ngomong satu. Setengah deh. Stop. Daripada Mbak Ratih ngacir duluan ya. Jangan dong, ini pertanyaan pamungkas sih sebenarnya. Jadi terakhir Mbak Ratih. Jadi sebenarnya ya orang-orang yang dengan egosentris tinggi gitu ya, itu tuh bisa survive nggak sih sebenarnya di kancah dunia industri Enggak. itu? Tuh. Belum selesai nanya, enggak. Dengerin. Nggak bisa. Secara fitrahnya aja, semua makhluk hidup adalah makhluk sosial. Manusia makhluk sosial banget. Se-egosentrisnya, se-self-orientednya gitu. We need other people to be a human being, ya, yang sehat, happy, produktif.
Terus eranya sekarang yang banyak juga digemborkan adalah era kolaboratif. Yes. Artinya kagak bisa lo sendiri, kayak kita ngobrol ini kan sebenarnya kita berkolaborasi dari bidang ilmu yang berbeda. Dan itu akan memperkaya, itu akan menguatkan. Itu juga akan membuat kita jadi lebih pintar. Ya. Gak bisa orang sendirian. Yang sendirian banget itu biasanya jadi pasien saya sih. Jadi nanti juga akan dipaparkan dengan ayo bergaul ya. gitu. Ayo bergaul, bertemanlah. Nah, untuk bisa bergaul, bertemu, berinteraksi, dealing with others yang akan super enriching us, kerendahan hati ya, itu perlu ditumbuhkan. Aduh susah tau gak sih, secara kita kan orangnya dasarnya di sananya angkuh gitu ya. So ya just dicoba aja. Fake it until you make it gitu ya, sampai lama-lama jadi kebiasaan. Jadi tulus deh keluar dari hati. Sebelum kita akhiri ya, mungkin ini penting sih kalau gue lihat ya di akhir-akhir ini semua berita-berita gitu ya. Adalah orang bunuh diri Mbak karena depresi, ada yang membunuh ibunya, ada yang Sedih suami sedih banget sih Mbak. Dan ini kan orang-orang yang sebenarnya butuh pertolongan yang sifatnya tadi ya mental. Nah mungkin sebelum kita tutup bisa Mbak Rati dari sudut Mbak Rati melihat ini, dan juga bagaimana ketika orang-orang yang dengerin kita ini untuk ketemu Mbak Rati bagaimana? Siapa yang harus dihubungi? Melalui apa? Nah itu karena supaya kita tidak lagi menemui berita-berita yang tadi ya, yang sebenarnya masih mengurangi supaya nggak sampai kejadian kayak gitu. Karena nggak cuma di desa loh, ternyata kejadian-kejadian itu ada di kota-kota. Tiba-tiba satu keluarga lompat dari apartemen dan seterusnya. Itu kan sifatnya lebih ke hal-hal yang mungkin nggak bisa kita benerin semasyarakat ini gitu. Orang expert aja yang bisa menolong mereka. Nah, bagaimana? Ini expert yang bunuh diri. Bukan expert yang untuk mengurangi tadi ya. Supaya teman-teman nih ngelihat ini gimana sih sebenarnya. Gua kalau mau ketemu Mbak Rati gimana? Iya. Terus jadwalnya gimana dan seterusnya. Gitu dia panik. Ngeri dong. Ngeri. Akhirnya ternyata ngarahin ke sana. Enggak ke situ loh, Mbak. Ini sebetulnya fenomena yang makin lama makin kental ya. Iya. Saya tuh ditanyain orang-orang, ada jawaban yang masih terus saya challenge sendiri. Terus saya kemarin nemuin buku, udah lama sekali buku tahun 2010 Hugo Hart yang ngomong tentang The Selfish Society. Itu saya dapat ya tahun 2010 mah udah berapa belas tahun yang lalu ya. Itu ngomongin ngebahas tentang anak-anak muda yang anak-anak dari kecil yang hidup dibesarkan, dihasilkan oleh keluarga yang nggak siap punya anak, kemudian yang begitu punya anak-anaknya tumbuh sendiri, ya karena tadi kan balik-balik saya ngomong tentang investasi ya. Nah, karena investasi hati nurani itu kan juga didapatkan dari bagaimana anak ini di kandungan diterima dan dicintai dan diinginkan, lahirnya juga demikian, terus bertumbuh di keluarga yang juga memang menginginkan dia, kecuali memang udah ada faktor cacat tertentu yang dia emang nggak punya tuh hati nuraninya. Ya, saya percaya hati nurani itu ditumbuhkan, and family is the foundation dari kemanusiaan. Itu semua makhluk hidup, apalagi kita manusia yang punya akal budi gitu kan ya, jadi jangan ditinggalin anaknya. Ini yang kemudian membuat bonding, attachment, rasa hormat, nilai tata krama, nilai kemanusiaan yang kemudian tidak tumbuh di anak-anak itu. Kalau nggak ada, kan gampang ya untuk menyingkirkan, karena lo adalah orang asing buat kita. Kalau bukan orang asing kan dia akan berpikir, akan melindungi, karena rasa bahwa kita sama-sama keluarga besar, we protect each other gitu ya. Nah, balik dari situ, jadi artinya please dong invest diri kita ke keluarga kita. Terus sekarang kan juga tidak sedikit ya pasien-pasien yang datang tadi persiapan perkawinan udah nggak siap, baru 2 minggu udah selingkuh gitu ya. Artinya kan foundationnya menjadi sangat rapuh. Jadi balik lagi, ayo dong invest diri kita ke keluarga kita. Untuk apa? Iya, kehidupan yang lebih baik tentu. Nah sekarang tentang bunuh diri. Bunuh diri adalah manifestasi keputusasaan yang sangat fatal. Ya, jadi ya kalau ada, tapi ada loh bunuh diri untuk sebuah instalasi seni, ya ampun tetap aja itu fatal gitu loh. Ya kan ada kan, maunya eksentrik segala macam, tapi
sebagian besar kasus yang kita bisa pelajari ya karena fatalistik dan keputusasaan, terus dorongan juga iya. Saya bersama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ini menjadi mitra pemerintah untuk penanganan tadi itu mengakhiri hidup kita nyebutnya ya, dihaluskan ya, di healing 119 ID. Ada kan bisa di situ ya, nanti konselor-konselornya psikolog klinis bisa membantu. Ya. Mudah-mudahan meminimalkan gitu ya. Terus karena ahli. Nah, sekarang kalau mau kontak sama saya nih kemana? Cari aja, ketik aja personalgrowth.co.id. Ya, nanti di situ bisa dilihat tuh, kelihatan tuh psikolog-psikolog yang bekerja bersama Rati Ibrahim siapa aja, pinter-pinter, cakep-cakep, ya. Terus terutama sangat profesional dan sangat mumpuni di bidangnya. Bisa kontak ke situ. Nanti di situ ada tuh kalau mau booking session bagaimana juga tinggal tik itu di situ gampang. So, digitalisasi adalah bagian dari hidup kita sekarang, nggak bisa kita hindarkan, dan saya juga tidak menolak ya kecanggihan teknologi karena itu bisa kita manfaatkan untuk kegunaan yang baik lah gitu ya. Jadi ini juga memudahkan teman-teman semuanya untuk bisa terhubung dengan psikolog-psikolog klinis di Personal Growth sama saya juga. Terima kasih banyak Mbak Rati Ibrahim atas waktunya. Ini bener-bener sih kayak semua pertanyaan-pertanyaan yang kita cuman berdua doang ngobrolin, kita tumpahin di sini dan dapat jawabannya ya. Baik, terima kasih. Ini benar-benar kolaborasi ya. Baik, terima kasih Mbak Rati, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di next episode. Bye.